86.128 orang atau formasi jabatan. Menteri ad interim Menteri PAN ARB untuk memberikan penjelasan terkait dengan masalah itu. Kami silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, pimpinan Komisi 2, Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kemudian Bapak Dr. Junimat Girsang, Bapak Saan Mustafa, dan para pimpinan serta anggota Komisi 2 yang hadir langsung maupun yang hadir melalui virtual. Izinkan, saya adalah Menteri PAN RB ad interim, dan hari ini ditemani oleh Wamen Kumham, kemudian Sesmin PAN RB dan Deputi serta para staf ahli dan staf khusus, kemudian ada Dirjen PUM Kemendagri, kemudian ada juga Kepala BKN dan beberapa yang lain. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi DPR yang telah mengundang kami selaku wakil pemerintah guna memberikan masukan terkait dengan manajemen ASN pasca pemekaran Provinsi Papua kelak, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manajemen ASN dilaksanakan berdasar sistem merit sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Kemudian pengadaan calon ASN diperuntukkan bagi setiap WNI sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan tentu saja. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasar kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Selanjutnya, seiring dengan pelaksanaan PP 49 tahun 2018, status pegawai non-ASN harus menjadi ASN pada tahun 2023, dan setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPK baik pusat maupun daerah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga non-ASN. Ini telah ditegaskan sebagaimana surat Menpan RB nomor B 185 tanggal 31 Mei 2022 mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Jadi intinya, Pak, kita membatasi pengangkatan tenaga honorer itu supaya dihentikan dan diselesaikan selambat-lambatnya nanti tahun 2023. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, pengadaan calon ASN dilaksanakan bertujuan agar ASN memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik dan mampu berperan sebagai perekat NKRI. Memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan kebutuhan jabatan. Itu pedoman dasarnya. Selanjutnya, pengadaan PNS dilaksanakan berdasar prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip-prinsip tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas ASN
bisa menjadi lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia, termasuk ASN di Provinsi Papua dan daerah otonomi baru Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Maka setiap instansi menyampaikan usulan kebutuhan ASN kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN dengan pendapat dari Menteri Keuangan serta pertimbangan teknis dari BKN. Dalam hal ini, Kemenpan-RB juga mempersiapkan peraturan pelaksanaannya melalui peraturan Menteri PAN-RB nomor 20, 27, 28, dan 29 tahun 2001 untuk pengadaan calon ASN dan sekolah kedinasan, serta terakhir ada peraturan Menpan-RB nomor 20 tahun 2022 untuk pengadaan PPPK guru tahun 2022. Pengadaan calon ASN tahun 2022 difokuskan pada PPK guru, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya. Pengadaan calon ASN ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat penyerdanaan birokrasi dan kebutuhan ASN yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jumlah rencana usulan rekrutmen calon ASN tahun 2022 adalah 1.086.128 orang. 1.086.128 orang atau formasi jabatan. Saudara pimpinan komisi dan anggota DPR RI, pimpinan komisi 2, terkait dengan pemenuhan ASN Provinsi Papua dan Papua Barat, difokuskan untuk penyelesaian formasi tahun 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022. Untuk formasi tahun 2022 hanya untuk jabatan fungsional PPPK guru dan tenaga kesehatan yang sekarang dalam proses validasi. Selain itu, antara tahun 2014 sampai dengan 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat telah diberikan afirmasi pengangkatan calon ASN sebanyak 2.319, diulangi, sebanyak 2.319 formasi jabatan. Alokasi formasi ASN tahun 2021 untuk Papua dan Papua Barat sebanyak 41.376 yang terdiri dari 20.000 tenaga honorer dan 8.895 CPNS untuk provinsi, kabupaten, kota se-provinsi Papua, serta 8.100 tenaga honorer dan 4.381 CPNS untuk provinsi, kabupaten, kota se-provinsi Papua Barat. Dari alokasi formasi untuk provinsi Papua Barat, alokasi formasi PPPK sejumlah 512 yang ditetapkan sejumlah 439 dan untuk 73 tidak ditetapkan karena tidak terdapat di dalam database sesuai dengan verifikasi dan validasi BKN dan BPKP. Sedangkan untuk Kota Sorong telah ditetapkan formasi CPNS tahun 2021 sejumlah 286. Selanjutnya masih terdapat proses penetapan formasi untuk Provinsi Papua sebanyak 1.838 formasi CPNS dan 896 formasi PPPK. Serta untuk Kabupaten Mimika sejumlah 422 formasi CPNS dan 173 PPPK. Penetapan formasi sebagaimana tersebut didasarkan pada usulan formasi masing-masing PPK. Untuk itu, dalam pengisian SDM ASN pemekaran Provinsi Papua yang terdiri dari
Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah harus mempertimbangkan aspek geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD, dan pendanaan atau anggaran. Selain itu, pemenuhan DOB Papua dilakukan melalui pemetaan jabatan yang dilakukan oleh Pemda masing-masing sesuai dengan kuota bagi orang asli Papua yang tersebar pada kementerian atau lembaga dan Pemda. Kemudian pengalihan ASN dari daerah induk ke daerah pemekaran dan pemenuhan alokasi formasi baru apabila diperlukan. Dengan demikian, kami berpandangan bahwa kebutuhan ASN di DOB Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 dari Provinsi Induk, penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang, dan lulusan IPDN periode 2017-2021 sebanyak 487 orang. Hal ini dilaksanakan dengan penghitungan kebutuhan DOB Provinsi Papua sebanyak 46.000 ASN dan mempertimbangkan kearifan lokal Papua dengan komposisi 80% OAP dan 20% non-OAP. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat, dalam hal pencepatan pengisian jabatan ASN dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien, pengisian jabatan ASN pada DOB Provinsi Papua dapat dilakukan dengan 3 hal sebagai berikut. 1. Pengukuhan dalam jabatan bagi yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi Induk. Yang kedua, uji kesesuaian dalam jabatan atau job fit bagi pegawai yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda. Lalu yang ketiga, seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak terdapat kesesuaian PNS dengan jabatan yang dibutuhkan, baik dari dalam lingkungan maupun Provinsi Papua maupun di luar Provinsi Papua. Jadi itu seleksi terbukanya. Proses pengisian jabatan tersebut dilaksanakan oleh panitia seleksi dan dilakukan pengawasan oleh KASN dan Kementerian Dalam Negeri guna menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses. Pimpinan, sebelum saya akhiri, maka aspirasi tadi tentang dispensasi sebagai bagian dari aspirasi mengenai usia 50 tahun bisa kami pertimbangkan dan didiskusikan, dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan raker hari ini. Demikian penjelasan kami. Pada prinsipnya Kementerian PAN-RB akan mendukung upaya DPR dan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta upaya penguatan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri. Selanjutnya kami, ada yang mau ditambahkan dari BKN? Cukup. Pak Wamen. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya muliakan para anggota Komisi 2, Pak Profesor Mahfud, Menteri PAN-RB ad interim, Kepala LAN, Bapak Kepala BKN. Pada dasarnya dengan adanya permintaan berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh Yang Mulia, kami dari Kementerian Hukum dan HAM menyetujui, dan ini adalah suatu proses panjang. Raison d'être dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 antara lain adalah afirmasi terhadap sumber daya manusia
dalam hal ini adalah melibatkan orang asli Papua. Dengan demikian kami dapat menyetujui apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud dalam kapasitas sebagai Menteri Pan-RB ad interim, dengan tadi juga dipertimbangkan untuk usia 50 tahun. Sehingga karena undang-undang otonomi ini yang merupakan teknisnya itu ada pada undang-undang pemekaran, dianggap sebagai suatu lex specialis sistematis ketika kita mencantumkan nanti di dalam undang-undang ini mengenai batas usia untuk pertama kalinya 50 tahun. Dengan demikian ketentuan yang lainnya tidak berlaku karena ini betul-betul bersifat ain malih terhadap undang-undang pemekaran ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil Menteri. Pak BKN nggak ada, Pak Mendagri nggak ada ya? Lan ada, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan juga anggota Komisi 2 yang terhormat, izin Pak Menteri, Pak Wamen, dan juga kawan-kawan dari Kemendagri BKN terkait dengan pengisian SDM di daerah otonomi baru Papua terkait dengan proses pemekaran. Tentu pertanyaan kita adalah kalau daerah otonomi baru ini dibentuk, bagaimana agar pemerintahan ini bisa running, bisa berjalan. Tentu tidak hanya policy, tidak hanya kelembagaan, tidak hanya sarpras, tetapi juga persoalan SDM. Nah, ada beberapa skenario menurut saya dalam rangka pengisian SDM di daerah otonomi baru. Pertama, tentu skenario jangka pendek. Ini bagaimanapun ketika daerah otonomi baru itu dibentuk, pemerintahan harus segera terlaksana. Untuk itu maka diperlukan SDM-SDM, pejabat-pejabat yang akan bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Nah, itu tidak bisa kita siapkan dalam waktu yang cukup lama. Karena kalau kita menyekolahkan orang, kita merekrut PNS, itu orang bisa duduk dalam jabatan minimal 16 tahun. Kalau kita berhitung normal, baru bisa duduk di level eselon 3 lah. Ya. Tetapi kalau kita menunggu itu akan lama sekali. Maka tadi terobosan untuk afirmasi Bangkom di Papua juga perlu dipertimbangkan. Nah, skenario jangka pendek adalah bagaimana kita mengisi kekosongan jabatan-jabatan di daerah otonom baru tadi melalui pergeseran atau mutasi dari provinsi induk, yang tentu itu juga kalau kita hitung tidak cukup, Pak. Saya sudah diskusi dengan teman-teman Biro Hukum di Papua beberapa waktu yang lalu, ini juga tidak cukup. Untuk itu maka tentu harus ada skenario. Kalau kita berpatokan pada 80% harus diisi oleh orang asli Papua, ini tidak akan tercukupi. Untuk itu maka perlu ada skenario. Misalnya dalam jangka pendek, ya, untuk agar pemerintahan ini bisa terlaksana, diperkenankan atau dimungkinkan bahwa juga kita bisa ambil dari non-Papua untuk sementara waktu, jangka pendek. Tetapi setelah kita siapkan mereka, misalnya dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun, baru kemudian 80% orang asli Papua ini sudah bisa diberlakukan murni, sambil kita menunggu hasil rekrutmen baru. Nah, Pak Ibu sekalian, mohon maaf, selain kita fokus pada rekrutmen CPNS baru dan formasi, saya juga ingin mengingatkan bahwa di Papua saat ini juga masih ada masalah terkait dengan CPNS-CNMS di sana. Dari tahun 18 sampai sekarang, masih ada 4.160 CPNS Papua yang belum lacar. Padahal undang-undang Yang belum apa? 4.160 Yang belum apa? yang belum lacar, Pak. Lansar. Pelatihan dasar, sehingga mereka belum bisa diangkat jadi PNS murni. Padahal undang-undang mengamanatkan 1 tahun mereka harus ikut lacar. Ini tentu persoalan krusial. Kemarin saya kumpulkan semua, sekda-sekda kabupaten kota dan juga kepala BKD-nya agar diurus. Jadi persoalannya bukan sekedar anggaran, tetapi karena memang tidak diurus dengan baik. Untuk itu maka sesuai dengan surat dari Pak Bima bahwa akhir tahun ini mereka harus sudah selesai, kita sedang kebut duduk bersama agar mereka semua bisa diangkat menjadi PNS dalam tahun ini semua. Itu rekrutmen 2018, Pak. Kita bayangkan kalau kita rekrut sekarang tidak diurus juga, ini akan juga menjadi persoalan yang krusial di sana. Nah, tadi sampaikan oleh pimpinan bahwa kita perlu mencari alternatif baru bagaimana melakukan percepatan pengembangan kompetensi kapasitas kawan-kawan di sana. Sesuai dengan impres percepatan pembangunan Papua Barat, saya kira memang kita juga sedang lakukan ada namanya program Bangkom Afirmasi,
yang saat ini kita memang sedang mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung proses percepatan pengembangan kompetensi kawan-kawan di Papua melalui program magang, program pelatihan-pelatihan agar mereka bisa bisa ada percepatan peningkatan kompetensi mereka sehingga mereka siap duduk di dalam jabatan-jabatan yang ada di daerah otonomi baru tadi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen. Izin Pak Menpan RB ad interim pimpinan. Kami menambahkan saja. Jadi benar bahwa disampaikan Pak Ketua tadi, sungguh-sungguh aspirasi dari masyarakat Papua, bagaimana ada afirmasi. Ini ada dua SDM sebenarnya, ada SDM aparatur, ada SDM masyarakat. Jadi untuk SDM aparatur, kan selama ini sudah ada aturannya bagaimana pengangkatan ASN yang PNS dan ASN yang P3K. Nah, kalau kita hendak memenuhi 80% OAP dengan hukum yang tersedia tidak memungkinkan. Jadi kami sangat setuju dengan Bapak Menteri tadi, jika memang undang-undang ini memberi ruang afirmasi khusus untuk pengangkatan pertama kalinya ada ruang diberikan afirmasi maksimal 50 tahun tadi. Dan mungkin ada waktu pimpinan yang jangka waktu yang diberikan, ini juga tidak berlaku selamanya. Ini ada 2 tahun pertama ini, begitu kita ketok hari ini misalnya, atau minggu ini undang-undang ini, tentu harapan masyarakat di Papua, mereka mendapatkan manfaat dari pemekaran ini. 2 tahun pertama ini kan masih diisi oleh penjabat gubernur, kepala daerah. Nah, gubernur definitifnya kan di 2024. Nah, silakan forum ini pimpinan menentukan, dikasih batas waktu berapa lama afirmasi untuk batasan usia maksimal 50 tahun ini diterapkan. Demikian dari kami. Terima kasih pimpinan.